Oleh itu, saya berharap, karena tadi kita bicara masalah kesejahteraan. Kalau kesejahteraan kita bahas, maka jelas akan berbeda kalau masih kabupaten dengan sudah jadi provinsi. Contoh kasus di Kolaka Utara. Di Kolaka Utara sebelum mekar, anggarannya cuma 5 miliar. 6 miliar per tahun. Seluruh Kolaka Utara. Tapi setelah mekar sekarang anggarannya 1 triliun. Coba bayangkan. Sehingga tidak ada alasan untuk orang-orang kepulauan, masyarakat kepulauan, pilih yang cepat memekarkan Sultra. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ini saling melengkapi. Satu ahli daratan, satu ahli kelautan. Jadi insya Allah bicara darat ya. Bagaimana Pak Rusda menyambung 2 tanjung, disambung dengan jalan bypass, jadi ya, waktunya habis Pak Safei. Yang begitu apa namanya megah. Ya, mohon maaf waktunya sudah habis. Makasih. Terima kasih kepada kandidat nomor 8. Baik, saya yakinkan lagi dan saya beritahukan lagi bahwa kepada masing-masing bakal calon kami minta untuk menyampaikan closing statement. Waktu Anda adalah 120 detik. Yakinkan kepada pemilih Anda yang ada di Sulawesi Tenggara ini bahwa Anda semua layak dipilih sebagai pemimpin di negeri ini. Oke? Baik, kita langsung saja akan bergerak ke calon nomor 6 ya. Ini adalah Bapak Haji Ali Mazi SH. Bapak Ali silakan. Ya, waktu Anda 120 detik, kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan para peserta dari jam 2 kurang lebih sampai hari ini masih betah untuk mendengarkan visi dan misi para kandidat calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, bahkan yang akan memimpin Sulawesi Tenggara nanti. Bapak Ibu sekalian, Sulawesi Tenggara ini bukan sebagai tidak, artinya pemilihan antara bupati dan antara gubernur dan wakilnya biasanya berpasangan antara daratan dan kepulauan. Tadi juga sudah kita lihat apa yang disampaikan oleh Bapak Rusda dan Safei Kahar. Mungkin dalam kesempatan ini juga saya juga ingin menyampaikan, ketika nanti kita akan lolos dari penyaringan Partai Demokrat ini, nah tentunya wakil saya pasti juga dari daratan. Apa artinya pembagian tugas-tugas kerja antara daratan dan kepulauan? Mungkin karena saya dilahirkan di Kepulauan Buton ini, maka saya mestinya ahli di bidang pelayaran, ahli di bidang perikanan. Apa yang menjadi potensi kelautan tentu menjadi keahlian saya. Nah begitu juga calon wakil saya nanti yang ada di daratan, tentu juga mestinya kita mencari ahli yang mengelola hasil-hasil yang berpotensi di daratan sana. Sulawesi Tenggara terkenal kaya, mulai dari laut sampai di darat dan sampai di hutan, penuh dengan potensi sumber daya alam. Oleh karena itu, ingat-ingat. Baik, waktunya nanti habis, pilih Pak. Haji Ali Masih dan wakilnya. Baik, terima kasih Pak Ali. Baik, itu tadi Pak Ali yang sudah menyampaikan visi dan misinya. Beri tepuk tangan dulu dong, biar semuanya masih semangat walaupun sudah sore ya. Nah ini kita akan masuk ke
bakal calon nomor 5 yaitu Bapak LM Rusman Emba untuk menyampaikan closing statementnya. Waktu Anda 120 detik, kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Kalau kita bisa bicara pada persoalan kesejarahan, kita pernah di abad 17-an, seperti kata Pak Ida tadi bahwa Kesultanan Buton itu ada undang-undang Kesultanan Buton yang namanya Martabat 7. Itu hampir semua segmen disentuh. Bagaimana peradaban saat itu hampir menguasai wilayah timur Indonesia. Hari ini fakta Sulawesi Tenggara, kita hampir tidak pernah hitungkan. Bicara pada persoalan potensi, kita memiliki potensi yang luar biasa sekali. Bicara pada persoalan sumber daya manusia, kita tidak pernah dihitung oleh pemerintah pusat. Faktanya hari ini sampai hari ini belum ada menteri yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Untuk itu, saya kira kita membutuhkan spirit yang besar. Butuh terobosan-terobosan yang luar biasa sekali. Kalau kita mengacu kepada APBD saja untuk membangun Sulawesi Tenggara, dengan 15 kabupaten dan 2 kota, ini kita tetap ketinggalan. Karena dengan secara otomatis, Sulawesi Utara misalnya atau Sulawesi Selatan tentu ia berkembang dengan sendirinya. Konsep Indonesia tentang bagaimana Indonesia bagian timur bisa tumbuh dan berkembang itu tidak dinikmati oleh Sulawesi Tenggara. Bicara konektivitas hampir tidak tersentuh. Untuk itu saya kira dibutuhkan orang-orang yang memiliki energi besar, memiliki spirit yang besar untuk melakukan perubahan-perubahan, terobosan-terobosan di Sulawesi Tenggara. Untuk itu kami hadir dengan konsep peradaban baru. Itu ingin menunjukkan bahwa sudah saatnya hari ini ada transformasi cara berpikir. Transformasi tindakan-tindakan yang memiliki konsep yang luar biasa sekali. Sehingga Sulawesi Tenggara bukan cuma menjadi sekedar penonton di provinsi di Indonesia ini. Saya kira persoalan sumber daya manusia kita harus genjot. Persoalan potensi-potensi yang ada hari ini kita maksimalkan semua. Sehingga itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Sulawesi Tenggara bisa maju dan berkembang. Untuk itu, pilihlah perubahan. Baik, waktunya habis. Peradaban baru. Terima kasih Pak Rusman. Selanjutnya kita akan panggilkan balon nomor 4 yaitu Bapak Marsikal Muda Haji Supomo SI PMSC untuk menyampaikan closing statementnya. Yakinkan Pak kepada seluruh Sultra bahwa mereka harus pilih Anda. Waktu Anda 120 detik, kita mulai dari sekarang. Closing statement ini lebih banyak saya tujukan kepada diri saya sendiri. Bahwa seorang pemimpin adalah seorang imam. Seorang pemimpin adalah seorang khalifah. Seorang pemimpin separuh dewa, separuh manusia. Maka dia harus mengatakan kepada dirinya bahwa saya harus selesai sebelum mengatur orang lain. Kalau tidak akan bermasalah. Mereka sudah tidak dilakukan, kita sudah tidak dilakukan. Isi benaknya, isi otaknya, kompetensinya. Tetapi kalau bersoal dengan moral, tidak bisa tergantikan. Maka pesan closing statement itu lebih banyak untuk diri saya sendiri. Yang kedua, mari kita kembalikan rakyat sebagai pemilik. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jangan lagi suara ini dijual dan digadaikan. Mudah-mudahan Pilkada 2018 menjadi awal kebangkitan moralitas Sultra yang maju, Sultra yang mandiri, yang berdaya saing. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Supomo. Itu dia tadi visi dan misi dari Pak Supomo. Selanjutnya kita akan panggilkan kandidat balon nomor 3 yaitu Bapak Dr. Laode Ida untuk menyampaikan closing statement-nya ya. Silakan Pak, waktu Anda 120 detik dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Masra, Bu Wakil Wali Kota, Ibu Ketua DPRD, Pak Mai, saya Ibu, adinda saya Pak Endang dan ada adinda saya yang lain juga, Wahyu Senapu dan seluruh jajaran hadir di sini satu persatu kita sebutkan. Saya ingin mengingatkan kita pada 2 kalimat bijak dari orang-orang yang bijak. Yang pertama, kalimat bijak pertama, satu orang mungkin bisa memperhatikan satu atau beberapa orang miskin. Tapi bahwa pemerintah yang bisa mengurus seluruh orang miskin. Kata bijak pertama. Kata bijak kedua,
jutaan tetes tangisan rakyat menanti dijawab oleh para pemimpin. Jutaan pemimpin telah menjawab, tapi belum mampu menjawab tangisan tersebut. Artinya apa? Bahwa kita sebetulnya memiliki agenda yang tersisa. Kita ada agenda yang tersisa di dalam persoalan pengelolaan pemerintahan daerah pembangunan. Ada dua hal yang sering luput yang sering luput. Yang pertama adalah perhatian kita pada pokok persoalan yang harus diselesaikan. Itu nggak pernah tuntas diselesaikan. Pada saat yang sama ketika berganti pemimpin, seringkali tidak ada estafet atau kesinambungan program. Nah ini yang kita harus perhatikan. Kami hadir, insya Allah kalau terpilih akan hadir untuk mencoba menjawab persoalan-persoalan secara real. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus pada Dinda saya Muhammad Endang yang telah membawa dialog tempat ini. Bumi Martabat 7, kita coba hidupkan kembali sebagai roh kehidupan masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara. Ini yang coba kita hidupkan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Laude. Tepuk tangan untuk Pak Laude. Selanjutnya, hadirin dan juga pemirsa yang ada di rumah, ini kita akan panggilkan kandidat nomor 2, Bapak Dr. Haji Lukman Abu Nawas SHMSI. Pak Lukman akan menyampaikan closing statement-nya. Silakan Pak, waktu Anda adalah 120 detik dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati para petinggi dari Partai Demokrat, baik pengurus pusat, daerah sampai kecamatan, para pejabat pemerintah daerah, terutama Kota Bau-Bau, para sesepuh, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan terkhusus teman-teman, para bakal calon, dan seluruh undangan hari yang saya muliakan. Kesejahteraan adalah dambaan masyarakat. Keberhasilan pembangunan dalam bingkai roda pemerintahan tergantung pada sikap mental aparat penyelenggara pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai daerah, dan peran serta seluruh masyarakat. Tentunya kita ketahui bersama, isu-isu sentral dewasa ini di Sulawesi Tenggara adalah yang pada umumnya menyangkut tentang pemerataan pembangunan. Dan insya Allah kalau saya diberi kepercayaan amanah bagaimana untuk mengoptimalkan pemerataan pembangunan di berbagai sektor dengan potensi unggulan, baik sektor pertanian dan perkebunan, sektor kemaritiman, perikanan dan kelautan, kemudian sektor energi dan sumber daya mineral. Tentunya inilah tumpuan kita untuk menjadikan Sulawesi Tenggara yang maju, sejahtera, dan aman. Tentunya saya bertekad karena wilayah Sulawesi Tenggara ada 2 hamparan, yaitu kepulauan dan daratan. Insya Allah percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan akan tetap dan cepat terwujud bila mana proses pemekaran daerah otonomi baru calon provinsi Kepulauan Buton dimekarkan, dan itu tekad kita untuk kesejahteraan dengan pilar-pilar bidang pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan kita membantu semua masyarakat dalam bingkai NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman untuk closing statement-nya. Nah, ini adalah yang terakhir, kandidat bakal calon gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Kita panggilkan saja. Silakan Pak Asrun untuk maju ke depan. Dr. Insinyur Haji Asrun M. Engineering. Waktu Anda 120 detik dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami memaparkan visi misi beberapa waktu yang lalu ini, saya ada 2 permintaan atau harap kami. Yang pertama, harap kami kepada Partai Demokrat. Kami berharap kiranya Partai Demokrat yang berlambang bintang Mercy bisa bergabung dengan partai yang berlambang matahari dan bulan sabit, yang semuanya punya cahaya untuk memastikan kemenangan kita di Pilkada Gubernur 2018 nanti. Dan kemenangan kita insya Allah adalah kemenangan besar.
kita tidak ingin kemenangan kecil. Kemudian saya juga mengajak pada seluruh warga Sulawesi Tenggara untuk memastikan pemilihan ini, pemilihan 2018, untuk memilih saya sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan pastikan bahwa saya akan mengabdikan, saya akan wakafkan diri saya untuk Sulawesi Tenggara. Itulah pernyataan saya, dan insya Allah yang jadi gubernur ini hanya satu orang. Tadi sudah pencabutan lot, yang 2 kali dicabut itu adalah menang. Dan itulah bukti dan isyarat ilahiyah bahwa kita ada di jalan itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktunya nggak sampai 120 detik ya, tapi luar biasa loh Pak Asrun, langsung to the point gitu ya orangnya ya. Oke. Baik, hadirin sekalian dan juga pemirsa yang ada di rumah, itu dia tadi closing statement terakhir dari para kandidat bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara periode 2018-2023. Beri tepukan yang meriah untuk beliau. Oke, masih ada 1.300 orang yang hadir di sini ya, luar biasa ini ya. Dan ini juga masih disaksikan di Visual TV dan ada di AJP Media. Anda bisa nonton ini langsung di Facebooknya AJP Media ya, karena ini langsung disiarkan. Nah, sebelum kita menutup acara ini, saya rasanya tidak lengkap begitu kalau saya tidak memanggil kepada Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara, Bapak kita, Bapak Muhammad Endang. Bapak silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak-bapak bakal calon gubernur, wakil gubernur dan hadirin sekalian yang terhormat. Terus terang saya bingung mau mengusulkan yang mana. Tadi dari DPP mengatakan saya punya kewenangan mengusulkan 3 orang. Tapi saya sudah katakan tambah 5 orang saja saya punya kewenangan, jadi 5 orang. Karena saya bingung, semuanya hebat-hebat, semuanya baik-baik, semuanya luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua saya berterima kasih pertama kepada para kandidat. Kenapa? Saya harus berterima kasih kepada para kandidat karena bandarnya ini adalah para kandidat ini. Kita bisa menyelenggarakan acara seperti ini. Masih ada 2 kali lagi kegiatan ini. 1 kali di Kota Kendari, tanggal 21 Agustus, di Hotel Clarion, dengan audiens kurang lebih 1.400 orang, kapasitas ballroom Hotel Clarion. Itu dengan tema pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan infrastruktur. Saya mohon undangannya kepada bapak-bapak kandidat untuk diikuti ini. Dan yang tidak ikut, saya punya kewenangan untuk tidak mengikutkan menjadi yang kelima itu. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kapan lagi kita gunakan kewenangan kalau bukan saat ini. Yang kedua, saya berterima kasih kepada semua panitia, khususnya Ibu Poppy Siedra. Terus terang saya banyak dapat pertanyaan 2 tadi ini, Bu Poppy. 1, nomor HP-nya Poppy ditanyakan. Yang kedua, statusnya. Itu ditanyakan. Makanya tadi saya minta Saudara Ibrahim SHMH, visi hukum ini, untuk bikin tata tertib peserta, selain dilarang merokok, dilarang bersorak, aturan yang ketiga dilarang menanyakan nomor HP operator. Saya juga berterima kasih kepada AJP Media. Hasil akhir ditonton oleh 79.146 akun. Bapak Ibu sekalian. Yang terbanyak di Kota Kendari dan Bau-Bau. Alhamdulillah disiarkan tadi secara langsung. Sebenarnya bagus juga dengan TV, tapi kalau dengan TV saya sih tergantung bandar, Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan di Kota Kendari nanti, tadinya moderator kita itu Pak Bayu Sutiono. Tapi tadi banyak usulan katanya biar Poppy datang lagi kalau masih mau. Jadi 2. Bayu Sutiono sama Poppy. Saya bilang saya sih tergantung Poppy saja. Ya, kalau Pak Asrun setuju, Poppy datang lagi. Pak Lukman mungkin, Pak Ida, Pak Supomo mungkin, Pak. Kalau Pak Usman jangan bisa saya tanya, kan dari tadi saya lihat. Juga Pak Ali dan Pak Rusda dan Pak Safi.
Karena saya dengan Pak Usman masih sama-sama muda jadi. Walaupun jangan juga ragukan Pak Limasi, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada satu lagi, kami ada kegiatan pelantikan, tapi kita rencanakan di lapangan, melibatkan insya Allah 2 orang artis terkemuka. Saya tahu sukanya dangdut, ya. Sementara proses kita mungkin dihadiri 7-10 ribu massa. Kalau bukan di lapangan Benua, kita di lapangan Hanometo atau di MTQ. Nanti juga, tapi metodenya sudah lain. Metodenya hanya pidato saja. Masing-masing calon itu kita undang 5 menit. Ya terserah, kalau saya sih calon diundang 10 ribu orang yang saksikan, saya pasti akan datang. Kan begitu, kalau serius jadi calon, kan begitu Bapak Ibu sekalian kan. Ya itu. Kemudian yang terakhir, saya mohon maaf, banyak sekali kesalahan dalam proses pelaksanaan kami ini. Saya misalnya tadi sempat dapat SMS cinta, kok Pak Asrun ini dan Pak Lukman ini tidak saling bertanya tadi. Tapi saya mohon maaf atas kehilapan kami dari panitia. Bukan Popi yang salah saya. Dan yang dulu tadi di sini Saudara Bobi Rasak, anggota DPR Kota, mungkin dia terlalu terpesona dengan moderator sehingga dia lupa itu untuk mengingatkan. Ya, itu. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita foto bersama, saya mohon kita semua berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Di atas segalanya, Sulawesi Tenggara tercinta adalah salah satu pengikat identitas kita. Ini dihadiri tadi ada Pak Bupati Buton, ada Ketua DPRD, Wakil Wali Kota, ada Pak Malik Ditu. Hadir juga di sini, saya periksa daftar, dari 64 anggota DPR Demokrat Kabupaten Kota dan Provinsi, hadir 38 orang kota DPR di sini. Ya itu. Untuk itu saya minta, mungkin musik kita nyanyikan lagu Bagimu Negeri. Silakan Ibu Tati sini. Jadi dirijen. Sebelum kita foto bersama. Jadi setelah ini kita foto bersama dengan para calon. Ada lagu Bagimu Negeri ada. Nah, ayo diputar. Silakan. Saya mohon kesediaannya untuk berdiri. Begitu juga Bapak-bapak kandidat. Silakan. Bu Tati di sini mungkin, jangan di belakangi Pak Limasi, nanti marah beliau. Terima kasih, silakan duduk. Mungkin Ibu Bobi bisa mohon kesediaan Bapak-bapak kandidat untuk foto bersama. Silakan wartawan. Kapan lagi momen seperti ini bisa kita abadikan? Silakan wartawan foto bersama. Mohon kesediaan Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Ketua DPRD, Bau-Bau, Ibu Waude Taslima, siapa lagi tokoh-tokoh? Bung Oheo Sinapoi, untuk kita sama-sama berfoto setelah ini. Setelah itu nanti foto dengan Popi katanya.
Iya, baik. Kepada Bapak Ibu segenap seluruh